Tama-tama, perkenalkan nama saya Gracia Kristabella Buruginting, NIM 180301146. Saya dari Minat Pemulihan Tanaman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan praktikum teknologi benih yang berjudul tipe-tipe perkecambahan dan uji daya perkecambahan. Di mana adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mengetahui tipe-tipe perkecambahan dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, serta untuk menentukan potensi perkecambahan maksimal dari suatu lot benih yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pembanding terhadap lot benih yang lainnya, dan dapat juga digunakan sebagai menduga pertanaman di lapangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi praktikum, di mana perkecambahan itu sendiri merupakan metabolisme dari biji untuk dapat melakukan pertumbuhan plumula dan radikula. Nah, tipe perkecambahan itu ada dua. Yang pertama itu epigel dan yang kedua itu hipogel. Di mana epigel itu merupakan tipe perkecambahan yang dimana hipogelnya itu memanjang, hipokotilnya memanjang, dan kotiledonnya itu ikut terangkat ke atas. Sedangkan hipogel itu merupakan tipe perkecambahan di mana epikotilnya memanjang, sedangkan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Uji daya kecambah adalah evaluasi agar kita mengetahui daya perkecambahan dari suatu benih, di mana daya perkecambahan ini ada tiga, yaitu benih atau kecambah yang normal, kecambah abnormal, dan kecambah mati. Kecambah normal adalah kecambahan perkecambahan benih yang dimana dia menunjukkan untuk tumbuh menjadi tanaman normal atau tanaman yang sempurna pada kondisi yang optimum. Sedangkan untuk benih atau perkecambahan abnormal itu merupakan dimana perkecambahan ini tidak menunjukkan tanaman tersebut akan tumbuh menjadi normal di dalam kondisi yang optimum. Dan yang ketiga itu adalah kecambah mati, dimana kalau kecambah mati ini dia tidak terjadi yang namanya proses perkecambahan. Bisa jadi karena benihnya terkena hama ataupun rusak. Pada umumnya benih-benih yang tidak terjadi perkecambahan atau kecambah yang mati itu dia mengalami perubahan warna dan bentuk, seperti misalnya dia menjadi busuk dan menjadi lembek. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan praktikum teknologi benih untuk tipe perkecambahan dan uji daya kecambah, dengan judul praktikum yaitu tipe perkecambahan. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah agar kita mengetahui tipe-tipe perkecambahan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Jadi, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum mengenai tipe perkecambahan ini, yang pertama adalah kita tetap memakai benih monokotil dan benih dikotil, di mana di sini saya memakai benih jagung dan benih buncis. Kemudian kita sediakan media tanam di dalam cup seperti ini. Media tanamnya adalah tanah sebanyak 6. Nanti kita tanam 3 untuk tanaman dikotil dan 3 untuk tanaman monokotil. Jadi prosedurnya adalah kita masukkan 3 benih monokotil dan 3 benih dikotil ke dalam cup ini. Jadi di sini saya mulai dengan benih jagung. Kita tanam, tidak perlu terlalu dalam untuk lubang tanamnya. Kemudian kita tanam untuk benih buncis. Sama seperti benih jagung tadi, dia tidak usah terlalu dalam penanamannya. Kemudian benih-benih tadi kita letakkan di tempat terkena sinar matahari dan kita harus melihat kondisinya agar tetap lembab, karena itu merupakan salah satu faktor dari proses perkecambahan. Kemudian nanti kita akan mengamatinya selama 5 hari setelah tanam. Jadi setiap harinya kita akan mengamati bagaimana proses pertumbuhan dari perkecambahan yang kita lakukan ini.
alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alatnya itu kita harus menyediakan 2 bak kecambah. Kemudian tentu saja medianya yaitu tanah, dan untuk bahannya itu tadi ada tanah, ada benih tanaman dikotil yaitu buncis. Kita akan memakai 20 buah, dan juga benih monokotil yaitu benih jagung. Kita juga akan pakai 20 buah. Jadi adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, bak kecambah tadi diisi dengan media tanah seperti ini. Saya sudah mengisi bak kecambah dengan media tanah. Kita buat 2, ini satu lagi. Nah, kemudian di bak kecambah ini masing-masing kita meletakkan 20 benih buncis dan 20 benih jagung. Kita letakkan terlebih dahulu. Untuk buncis sudah diletakkan. Kemudian untuk tanaman jagung, sudah diletakkan juga. Kemudian kita tunggu selama 3 hari setelah tanam. Nanti kita akan melihat pertumbuhan dari perkecambahan tersebut. Apakah dia perkecambahan normal, perkecambahannya abnormal, ataupun dia termasuk perkecambahan yang mati. Kemudian nanti kita akan menuliskan persentase perkecambahan dari keseluruhan yang tumbuh, dan persentase perkecambahan dari yang tumbuh normal dan juga yang tumbuh abnormal. Kemudian kita menggambarkan benih perkecambahan yang normal, dan juga kita menggambar perkecambahan yang abnormal. Nanti akan dilampirkan gambar.